Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ini saya iseng-iseng mau live cari break state, lagi merevisi materi leadership inside out untuk minggu depan supaya lebih efektif dengan kondisi kekinian. Maka saya ingin berbagi, terpikir tentang pengalaman ketika saya membuat sebuah, boleh dikatakan quotes, tetapi kemudian dipahami mentah-mentah, dianggap sebagai suatu kebenaran yang perlu dirujuk sehingga menguatkan perilaku seseorang. Nah, ini perlu kita bahas dan kita bukan meluruskan sebetulnya, tetapi ya kita bahaslah karena tidak mungkin dalam waktu yang singkat, hanya beberapa menit kemudian kita mengungkap kebenaran yang lebih utuh. Halo Pak Li Kaifung, nih Homa. Sama ini. Kita ngopi di sini lagi lah nanti kalau habis beres Omikron ini, paling nggak lebih terkendali. Saya menyapa-nyapa dulu ya teman-teman. Ini ada Mbak Tari, ada Bang Ruli Sijabat. Oh, kemudian ada Kang Pur join, Mas Rian, apa kabar, Mas Nadine, kemudian Mbak Mareta, apa kabar, Mas Johan, Mas Wawan, siapa lagi nih, Kanaka, 2J. Mata sebelah kiri kok ya sipit ya, memang karena mata sebelah kiri kan warisan Bell's palsy 2009, ini 2021 yang kanan. Nah, akibatnya lebih ketarik sekarang. Jadi no problem. Om Pras sehat, sekarang sehat dalam keadaan menuju ke kepulihan dari Bell's palsy sebelah kanan, 2009 sebelah kiri. Nah, teman-teman, awalnya itu begini. Di postingan IG beberapa hari yang lalu itu kan saya cerita tentang bagaimana saya berpura-pura di hadapan seorang barista yang awalnya saya itu sekedar ingin pinjem dong. Jadi saya pesan cappuccino di sebuah kafe, karena selama ini saya bikin latte kan di Rotella di rumah sendiri. Jadi alatnya juga alat yang rumahan, bukan alat profesional yang harganya mencapai 60 juta ke atas atau bahkan 125 juta. Nah, ini suatu ketika saya ke kafe, kemudian saya jadi ini mesin mahal nih. Saya pengen coba bikin latte art dengan mesin mahal. Nah, saya kemudian bilang ke mas baristanya, Mas minta cappuccino, tapi nanti saya mau bikin latte sendiri ya, saya mau belajar. Maksud saya mau belajar dengan mesin yang mahal itu. Oh ya, sini silahkan. Dipersilahkan, tapi state-nya adalah seperti saya ini memang sama sekali belum tahu tentang kopi. Saya sudah pernah ikut kursus barista, tapi selama ini ya kalau 4 hari kursus barista itu lebih ke ilmunya, tetapi bisa atau tidaknya kan tergantung kita latihan. Nah, selama ini saya latihan tidak seintens seperti barista profesional yang berbayar mahal itu, tapi kemudian saya seperti saat itu diperlakukan belum tahu apa-apa, dan kemudian disuruh ayo sini ke dalam, ke ruang proses dia.
Kemudian silakan dicoba cara green, kemudian tamping diajari. Nah, pada saat itu saya, oke. Kalau gitu saya memutuskan untuk menjadi murid. Jadi state saya akhirnya menjadi murid. Nah, sampai pada saat mau bikin froth susu itu, dia bilang, kalau froth biar saya saja karena susah katanya. Oke. Kemudian dia bikin froth susu, kemudian dikasih ke saya, silahkan Pak. Nah, di saat itulah saya kan punya dua pilihan. Saya mau ngaku bahwa saya sebetulnya sudah pernah belajar dan bisa, walaupun enggak jago-jago amat seperti barista, karena selama saya bikin latte itu ya memang enggak sesempurna barista. Kalau saya lihat di YouTube itu, wah itu luar biasa bikinnya. Saya masih seadanya. Saya punya pilihan, saya mengaku kepadanya bahwa saya pun bisa, atau saya karena sudah telanjur diperlakukan sebagai murid. Nah, saya dilema kan di sini. Oh, kalau gitu kali ini saya jaga perasaannya Mas Barista itu. Jadi saya akan berpura-pura tidak bisa supaya Mas Barista tidak kecewa atau tidak malu atau tidak kecele. Ternyata bisa. Nah, akhirnya saya berpura-pura dalam tanda kutip untuk nggak bisa bikin latte. Tapi ternyata seenggak bisanya bikin latte, ya tetap aja terbentuk kan. Nah, kemudian Mas Barista itu, wow Mas, itu bagus itu. Kalau saya seperti itu dulu 3 bulan, Mas ini sudah Mas ini baru saja itu sudah bisa seperti itu tuh bagus sekali. Terima kasih. Nah, sudah. Akhirnya saya tetap menjaga persepsi dari sang barista itu bahwa saya memang belum bisa latte itu. Nah, kemudian sebentar saya nyalakan karena tadi mati. Malah mati. Nah, dalam konteks pada saat saya punya pengalaman itu, di kafe itu, bersama Mas Barista itu, yang dia memperlakukan saya itu, maka saya memutuskan untuk berpura-pura dalam pengertian tidak menunjukkan kebisaan saya untuk menjaga perasaan dia. Nah, pada saat itu saya kemudian menyimpulkan bahwa berpura-pura itu tidak selamanya buruk. Berpura-pura itu kadang berpura-pura dalam tanda kutip, kadang kita lakukan dalam rangka menjaga perasaan seseorang, dalam rangka meluhurkan seseorang supaya dia tidak kecewa, tidak kecele. Bukan berarti bahwa kemudian kita hidup dalam kepura-puraan. Pura-pura kaya, pura-pura miskin. Nah, pura-pura miskin dalam konteks tertentu ya nggak apa-apa. Pura-pura kaya dalam konteks tertentu ya ada satu situasi yang menyebabkan keputusan berpura-pura itu menjadi keputusan terbaik pada saat itu. Dan itu berkonteks. Ada konteks waktu, ada konteks tempat, ada konteks situasi, ada konteks maksud, ada konteks kemampuan, ada konteks orang yang terlibat. Nah, maka ketika kita membaca satu quotes, karena apa? Karena pada saat semalam ada provokasi talk, kemudian ada saya baca di salah satu chat yang kemudian menyimpulkan, waktu itu kan pembicaranya Mbak Resti itu, coba dari video saya ini apa yang Anda tarik pelajarannya? Salah satu pelajarannya adalah, wahai diri, berpura-puralah, karena itu bagian dari meluhurkan orang lain. Nah, saya sendiri juga punya
keterbatasan untuk memahami makna dari kalimat itu, karena saya kan belum bertanya kepada sang penulis. Tetapi seandainya, karena saya gak sempat bertanya, maka sekarang ini saya buat sebagai bahan, seandainya pada saat kemarin itu kesimpulannya adalah kalau gitu digeneralisasi bahwa kita itu perlu berpura-pura. Ya itu juga bahaya kalau kita tidak punya kecerdasan konteks. Kecerdasan konteks memahami satu quotes itu lahir dari mana, dalam situasi apa, dengan tujuan apa, kemudian kata-kata itu kan sebetulnya linguistik simbol dari alam pikiran, alam kejiwaan seseorang. Jadi quotes itu juga tergantung dari seberapa cerdas, seberapa bijak, seberapa dalam pengetahuan seseorang, seberapa skillful kejiwaan dia, mental dia, emosi dia dalam menciptakan linguistic words, ya linguistic itu words ya, kalimat-kalimat yang itu dinamakan sebagai quotes, sebagai kesimpulan kebijaksanaan seseorang. Nah, kita perlu paham betul asbabun nuzul atau asal muasal dari quotes ini. Dan kita juga paham betul dalam situasi apa quotes ini bisa kita terapkan. Karena ada juga misalnya atau itu quotes ya. Ayat juga sama, hadis juga sama kan. Apalagi quotes bikinan manusia yang tidak memiliki kualifikasi yang terverifikasi secara religi. Wah, ini kalimatnya II semua ini. Misalnya, jadi gini, quotes itu selalu memiliki batasan, selalu memiliki konteks. Sehingga ketika konteks ini dibawa ke konteks lain, boleh jadi quotes ini tidak works, tidak beroperasi di sana. Misalnya tentang berpikir, kan ada yang mengatakan pikiran itu seperti parasut, hanya berguna ketika terbuka. Pada satu situasi kita memang perlu membuka pikiran kita, open mind. Jangan sampai tercover, tertutup, kita tutup sendiri dari melihat perspektif lain, sehingga mencegah kita dari memahami sesuatu secara lebih utuh. Tapi kan ada satu situasi ketika berbatas kemampuan, berbatas situasi, berbatas orang, berbatas maksud, berbatas waktu. Justru jangan sampai kita mudah termasuki oleh pikiran-pikiran, apalagi sekarang zamannya post-truth. Bahwa sesuatu yang tidak benar itu bisa dianggap sebagai satu kebenaran. Jadi kebiasaan kita untuk mengambil satu quotes kemudian kita pakai untuk langsung membenarkan satu tindakan, satu situasi, satu sikap. Itu sebetulnya ciri dari berpikir namanya pseudo thinking. Salah satu pseudo thinking adalah borrowed thinking, meminjam pikiran. Dan itu not thinking, that is not thinking. Kita kira itu adalah bagian dari kita berpikir. Tapi itu bukan berpikir. Itu hanya pseudo thinking. Nah, satu lagi misalnya, jangan perlakukan orang kalau Anda nggak ingin diperlakukan kayak gitu. Atau dengan kata lain, perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Pernah ya teman-teman membaca seperti itu atau bahkan diajari seperti itu, ya kalau Anda nggak pengen diperlakukan oleh orang lain, jangan memperlakukan hal yang sama dengan orang lain. Nah ternyata begini, saya menemukan setiap orang itu kan punya metaprogram sendiri-sendiri. Ada yang cara berpikirnya global, ada yang berpikir detail.
ada yang berpikir runut, ada yang berpikir acak. Ada yang orientasinya kepada diri sendiri, ada yang orientasinya kepada orang lain. Ada yang melihat segala sesuatu itu dari samanya, ada yang melihat dari bedanya. Nah, maka kalau kita memperlakukan orang lain sebagaimana diri kita ingin diperlakukan, belum tentu orang lain itu cocok. Atau sebaliknya, saya tidak ingin diperlakukan, misalnya saya tidak ingin dicereweti, karena saya ini orangnya global. Jadi kalau orang ngomong detail itu, waduh, cerewet amat saya. Nah, akibatnya saya juga tidak mencereweti orang kan. Padahal orang yang sedang diajak bicara ini meta programnya detail. Nah, sehingga ketika saya ngomong global-globalnya, dia bete. Ini informasi sepotong-potong amat kayak gini, yang detail apa sih? Nah, udah terjadi selek gitu kan. Jadi ada satu konteks di mana perlakukan seseorang sebagaimana orang lain itu ingin diperlakukan. Tapi tunggu dulu. Kalau anak pengennya dimanja, pengennya segera dipenuhi kebutuhan, permintaan beli gadget, beli game segala macam itu kemudian langsung dipenuhi. Di mana letak edukasinya? Kalau kita ke padepokan silat misalnya, orang baru masuk, anak baru masuk ke padepokan silat itu, kalau kita nonton film-film silat Cina klasik gitu kan, apa yang dilatih pertama kali? Nimba air sumur, bawa ke kamar mandi, nyapu halaman. Itu kan nggak diingini oleh siswa. Siswa maunya langsung dikasih pelajaran yang canggih, yang keren. Tetapi guru kan tahu bagaimana mengedukasi, mendidik muridnya itu. Sehingga dalam satu konteks tertentu, ya belum tentu memperlakukan seseorang itu sebagaimana dia inginkan, karena bolehnya yang dia inginkan itu justru merugikan dirinya. Jadi kita memerlukan kecerdasan konteks untuk memahami satu quotes. Saya misalnya dulu nggak suka dicemburui, sehingga ketika saya kedatangan orang yang dia cerita bahwa dia dicemburu oleh pasangan atau dia cemburu pada pasangannya, saya relatif memproyeksikan keyakinan saya yang mengatakan udah lu nggak usah cemburu, cemburu itu tanda lu nggak cinta dia, lu cinta diri lu sendiri, hanya untuk mengamankan diri lu sendiri, lu nggak trust sama dia. Tapi itu kemudian buyar setelah saya menemukan seseorang yang dia kalau nggak dicemburui sama pasangannya, itu malah marah. Jadi karena pasangannya nggak cemburuan, kemudian dia nggak cemburu, malah marah. Kenapa? Karena kalau nggak cemburu, artinya gue ini nggak berharga buat lo. Nah, jadi teman-teman, pahami tentang coach. Itu secara kontekstual, jangan langsung diambil mentah-mentah. Untuk jatuhnya nanti membenarkan perilaku kita sendiri. Dah itu dululah. Ini mana nih ada, wah banyak sekali ya yang keluar masuk. Apa kabar teman-teman? Ya Mas Wai Cahyo, ini kepulihan ya masih belum utuh lah untuk bicara secara normal kayak dulu. Ya, terima kasih teman-teman sudah join di sini, iseng-iseng saja kita. Ya, buat kangen lah bagi yang kangen sama saya dan saya kangen sama Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.